Sekalipun dalam lemah kegelapan ku tak takut, karena Tuhan setia. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar Bapakku. Ya Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Pendeta Rian Walu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kehendak-Mu lah yang terbaik bagi setiap kami. Kami tahu kami sebagai ciptaan yang harus belajar tunduk Tuhan pada kehendak dan ketetapan-Mu, sebab Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan setiap kami. Dan kami menyadari bahwa tiada satupun yang terjadi dalam hidup ini tanpa sepengetahuan dan seizin Allah di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, melewati berbagai macam dinamika kehidupan ini kami tidak pernah berjalan sendirian. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, memberikan kekuatan di kala lemah dan memberikan penghiburan di tengah-tengah mungkin duka cita dan hal-hal yang tidak mampu untuk kami pahami. Janji Tuhan yang boleh meneguhkan kami. Terimalah setiap pujian yang boleh kami naikkan Tuhan, boleh mengungkapkan betapa Engkau Allah yang kuasa atas kehidupan kami. Dan kami juga berdoa bagi kebenaran firman-Mu yang sebentar kami baca dan kami renungkan. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami untuk dapat mampu mengerti dan memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Ya, mari Bapak Ibu kita akan buka satu bagian firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini di dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-14. 1 Korintus pasal 14. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-33. Ya, 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah.
Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan sore hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah ya mulai dari kitab Kejadian yang menyatakan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bahwa tidak ada satupun manusia yang mampu untuk mencari Allah yang benar, ya. Tidak ada manusia yang mampu untuk bertemu dengan Allah yang sejati itu. Usaha manusia menjadi sia-sia. Namun kita bisa melihat sebuah anugerah yang Allah nyatakan kepada kita. Di dalam Kejadian pasal 3 dikatakan Bapak Ibu, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, bukan manusia yang mencari Allah, bukan manusia yang kemudian datang kepada Tuhan menyesali segala perbuatannya. Tetapi Kejadian pasal 3 menyatakan bagaimana ketika manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, Allah sendirilah yang menemui mereka. Di manakah engkau? Bukan berarti Allah tidak tahu keberadaan manusia saat itu. Tetapi kita bisa melihat Allah ingin menyatakan, saat ini hatimu engkau taruh di mana? Saat ini keberadaanmu di hadapan Tuhan itu seperti apa? Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat sebuah anugerah yang Allah nyatakan kepada kita. Sejatinya dari hal itu kita menyadari bahwa kita ini tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai satu kemampuan untuk menjalin sebuah relasi dengan Allah oleh karena keberdosaan kita. Sehingga sekali lagi Allah lah yang berinisiatif untuk menjumpai kita, berelasi dengan kita, berkomunikasi dengan kita melalui firman-Nya, melalui para nabi dan rasul-rasul kalau kita bisa melihat. Dan bagaimana Allah itu menetapkan ya sebuah hal anugerah selanjutnya yang boleh dinyatakan kepada kita. Dia yang memanggil setiap kita untuk datang beribadah kepadanya. Jadinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inisiatif untuk datang beribadah kepada Tuhan itu bukan inisiatif manusia, tetapi Allah sendiri yang memanggil kita. Dan Dia menetapkan, kalau kita bisa melihat ya di dalam 5 kitab perjanjian lama yang mengawalinya ya dari Kejadian sampai Ulangan, kalau kita bisa melihat di situ dinyatakan bagaimana setiap umat Tuhan itu datang beribadah kepada Tuhan di dalam sikap seperti apa, di dalam perbuatan ataupun tindakan ritual seperti apa, itu Allah yang menetapkan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur bahwa apa yang Allah boleh rencanakan di dalam kehidupan kita adalah sebuah anugerah yang ingin dinyatakan, yang ingin kita alami di dalam kehidupan kita. Kita tidak, istilahnya seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas kita, baik di dalam hal rohani maupun di dalam praktika kehidupan kita sehari-hari, itu sungguh dalam arti kata Bapak itu bertautan ya dengan Tuhan sendiri. Ya, itu bertautan, itu berhubungan dengan Allah sendiri. Allah memberikan firman-Nya kepada kita tidak hanya melulu kepada setiap ritual-ritual agamawi, tetapi di dalam area praktika kita tunduk kepada apa yang dinamakan dengan firman Tuhan. Aturan-aturan dari firman Tuhan itulah yang boleh menolong kita untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga Paulus pun mengatakan segala sesuatu apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita melihat di bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi ya, bagaimana Allah tidak hanya berfirman Dia mengasihi kita kemudian membiarkan kita, tidak Bapak Ibu. Dia boleh mengirim Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Kalau kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di sana dinyatakan bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan kita bisa melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu dinyatakan bagi setiap kita orang-orang percaya. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu
di dalam karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada masing-masing orang percaya. Ya, kepada masing-masing orang percaya. Jadi di antara kita tidak bisa mengatakan, lah aku nggak bisa seperti gini ya, lah aku nggak bisa. Karena kebenaran firman Tuhan, sejak kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, minimal satu Bapak Ibu ya, Tuhan berikan kepada kita karunia, seperti minggu kemarin sudah kita dengarkan. Ada yang lebih, ada yang diberikan 5, tetapi itu tidak menjadi salah. Kita tidak bisa mengatakan kita menjadi iri-irian, loh kok aku 1 gitu ya, kok dia 5. Kita jangan menjadi seperti hamba yang jahat ya, di dalam perumpamaan tentang talenta. Diberikan 1 talenta, kemudian talenta itu tidak dipergunakan, disimpan. Dan akhirnya tuannya mengatakan, betapa jahatnya engkau hamba yang jahat tadi ya. Karena apa? Karena dia tidak mempergunakan talentanya. Dia hanya melihat ya segala kekurangan, segala hal apa yang keterbatasannya. Tetapi kita bisa melihat kita memang terbatas. Tetapi kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan boleh nyatakan kepada kita itu letaknya dari apa yang seperti firman Tuhan minggu kemarin. Kuasa di dalam melayani, kuasa di dalam segala hal itu ada pada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana pasal-pasal yang sudah kita baca tadi ya. Pasal-pasal ini sangat berhubungan erat ya di dalam, kalau kita bisa melihat di dalam pasalnya yang ke-11 yang membahas tentang peraturan-peraturan dalam kebaktian, dan juga di dalam pasal yang ke-14 yang membahas tentang pemakaian karunia-karunia rohani di dalam jemaat Tuhan itu seperti apa. Ya, ada aturan-aturan main yang berlaku. Paulus menetapkan oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena jemaat di Korintus pada saat itu menggunakan karunia-karunia yang berbagai macam itu, rupa-rupa karunia yang dinyatakan itu dengan tidak seperti apa yang dikehendaki. Nah, bagian firman Tuhan ini merupakan sambungan Bapak Ibu ya dari pembahasan firman Tuhan minggu lalu, yaitu mengenai karunia-karunia roh. Paulus sudah memberikan uraian Bapak Ibu tentang karunia-karunia roh. Di dalam Korintus saja kita bisa melihat pada minggu kemarin di dalam pasalnya yang ke-12, Paulus boleh menyatakan ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia bernubuat, ada karunia untuk membedakan roh, ada karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mukjizat, karunia melayani, karunia memimpin, dan itu belum lagi yang tertera di dalam surat Efesus ya, dan surat-surat yang lain. Ada banyak macam karunia. Karunia memberi. Jadi karunia memberi itu Bapak Ibu jangan kita dalam arti kata ya, itu juga merupakan sebuah karunia. Ada orang yang dengan begitu murah hati ya memberikan apa yang mampu dia berikan, itu sebuah karunia Bapak Ibu yang Tuhan nyatakan kepadanya. Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa menghindari perbedaan karunia-karunia roh tersebut. Karena apa? Karena memang Allah sengaja ya memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap kita, yang tujuannya adalah, mungkin kita masih ingat, yang tujuannya adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, untuk saling mengisi, saling membangun satu dengan yang lain. Allah tidak hanya memberi satu karunia kepada semua orang. Misalnya Bapak Ibu ya, kalau diberikan karunia untuk mengajar, karunia untuk bernubuat gitu ya, termasuk dalam hal berkhotbah Bapak Ibu. Terus kalau semuanya karunia mengajar, siapa yang mau diajar gitu ya? Kalau semua karunia itu diberikan satu kepada semua orang, itu karunia memimpin, kemudian siapa yang dipimpin? Maka Allah dengan sengaja Bapak Ibu memberikan rupa-rupa karunia itu di dalam jemaat Tuhan, yang tujuannya adalah bagaimana setiap jemaat Tuhan itu boleh saling melengkapi. Apa yang saya tidak punya, saya dibangun oleh karunia mungkin yang dipunya oleh Ibu Nini gitu ya. Apa yang saya tidak punya, mungkin itu akan dilengkapi oleh karunia yang diberikan, yang dipunyai oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tujuannya untuk saling melengkapi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita melihat ya, bahwa satu-satunya, yaitu Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi yang mengerjakan semua karunia yang berbeda-beda itu. Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi yang mengerjakan semua karunia yang berbeda-beda itu. Sehingga Bapak Ibu, tujuannya itu kalau dia berasal dari satu roh yang sama,
dari Tuhan yang sama, dari Allah yang sama, maka tujuannya tentunya hanya satu. Kemudian yang menjadi salah adalah ketika Paulus mendapati jemaat di Korintus pada saat itu mulai apa? Mulai sombong-sombongan, mulai membanding-bandingkan, dan mulai menganggap remeh karunia yang dimiliki orang lain yang mungkin hanya satu. Dan itu mungkin itu tidak begitu menonjol gitu Bapak Ibu ya. Sehingga tentunya kalau kita menyadari bahwa Allah Roh Kuduslah satu-satunya pribadi yang mengerjakan, dan itu adalah pemberian Allah bagi kita, tentunya hal ini akan menghilangkan segala dasar kesombongan dari orang-orang yang punya karunia-karunia itu, Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan. Dan Roh Kudus dikatakan mengerjakan semua karunia itu. Adapun saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanyalah alat, ya, hanyalah alat di dalam tangan Roh Kudus yang mengerjakan semua karunia itu. Kita tidak bisa menjadi sombong karena kita tahu itu hanyalah pemberian yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kebenarannya dinyatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan, karunia-karunia yang dapat saya lakukan adalah pekerjaannya sendiri. Maka Bapak Ibu sang terkasih, kita bisa melihat juga bagaimana setiap karunia dan pekerjaan Roh Kudus itu pada dasarnya harus didasarkan pada hubungan kita dengan Roh Kudus setiap hari, ya. Karena apa? Karena tanpa Roh Kudus kita tidak punya kuasa, ya. Ada banyak orang Bapak Ibu punya karunia, tetapi mungkin dia bisa mengerjakan, tetapi hal itu tidak memberikan apa ya, tidak memberikan kuasa kepada orang yang dilayani. Ada orang yang mungkin bisa bernyanyi, tetapi nyanyiannya di telinganya orang Bapak Ibu seperti apa? Biasa aja gitu ya. Karena apa? Kita mungkin mulai menyombongkan, loh ini saya punya suara yang bagus. Tetapi ketika orang itu sadar bahwa ketika saya punya suara yang bagus itu tidak cukup. Saya harus gimana Bapak Ibu? Punya relasi, punya hubungan ya dengan Allah Roh Kudus itu setiap hari. Karena apa? Karena di dalam Dialah ya segala pelayanan kita itu mempunyai kuasa. Mari kita perhatikan dalam hal ini Bapak Ibu bahwa karunia-karunia itu diberikan sekali lagi menurut kehendak Roh Kudus. Jadi siapa yang berkuasa menentukan Bapak Ibu setiap pemberian karunia ini? Kalau dikatakan Bapak Ibu bahwa karunia itu ditentukan, bukan kita yang menentukan. Kita mungkin hanya bisa meminta, tetapi yang menentukan apakah Allah memberikan karunia ini kepada saya ataupun kepada Bapak Ibu seutuhnya adalah Allah sendiri, ya. Jadi kita tidak boleh bisa ataupun kita tidak boleh menuntut ataupun memaksa suatu karunia yang kita inginkan. Ataupun seorang hamba Tuhan memaksa kita harus memiliki karunia tertentu. Tidak Bapak Ibu. Karena sekali lagi yang berhak menentukan dan memberi karunia itu kepada setiap kita masing-masing bukan kemauan kita, bukan juga perintah dari hamba Tuhan, ya. Tetapi semua adalah ada di dalam kedaulatannya Allah. Dia berhak memberikan karunia ini kepada saya, karunia ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbeda-beda. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ketika Allah memberikan kepada kita karunia, maka kita dengan rendah hati memohon supaya apa Bapak Ibu? Supaya Tuhan memberikan kita kemampuan ya Bapak Ibu untuk apa? Untuk dapat mengerjakannya seperti apa yang menjadi maksud Allah. Oleh karena itu orang yang mempunyai karunia yang lebih, orang yang mempunyai karunia yang menonjol, kalau kita bisa melihat ya, karunia bernubuat, karunia bahasa roh, karunia mengajar dan sebagainya. Kalau ketika dia mempunyai karunia itu dan mungkin dia punya karunia lebih daripada satu, Alkitab ingin mengingatkan kita janganlah bermegah, ya, janganlah menjadi sombong. Sebaliknya orang yang mempunyai karunia yang sedikit, mungkin hanya satu, karunia berdoa yang tidak nampak seperti saya berkhotbah di depan ini Bapak Ibu. Alkitab pun mengatakan jangan bersusah hati, jangan menjadi sedih gitu Bapak Ibu ya. Karena di mata Tuhan yang terpenting adalah bagaimana kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan itu sesuai dengan maksudnya, yaitu bagi pembangunan tubuh Kristus.
yaitu bagi pembangunan jemaat ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana bagi orang-orang Korintus pada saat itu, ketika mereka mengerjakan apa yang menjadi karunia-karunia Roh Kudus itu dalam kehidupan mereka, mereka mulai memberikan sebuah standar bahwa ketika mereka punya karunia-karunia tertentu yang begitu menonjol ya, seperti karunia bernubuat, bahasa roh, mereka mulai memberikan sebuah standar bahwa ini loh, semakin kita punya karunia yang seperti ini menjadi standar bahwa kita orang yang dewasa di dalam Tuhan. Paulus mengatakan tidak, ya. Karunia rohani itu tidak ada hubungannya Bapak Ibu ya dengan kedewasaan rohani. Dan itu ternyata dari kehidupan jemaat di Korintus pada saat itu. Mereka menjadi seperti kanak-kanak gitu ya. Bukannya menjadi dewasa, tetapi justru tujuan mereka menyatakan karunia-karunia roh itu akhirnya beralih, berbelok pada kepentingan diri sendiri. Mereka mulai show off gitu ya di dalam hal-hal rohani. Bukan untuk kepentingan seseorang Bapak Ibu. Alkitab mengatakan karunia rohani itu diberikan adalah untuk jemaat, untuk pembangunan tubuh Kristus. Maka di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di bagian pasalnya yang ke-14 ini, maka ada dua hal yang Paulus ingin nyatakan kepada kita. Di dalam pasal yang ke-14 ini Bapak Ibu, bagaimana Paulus itu mulai membandingkan. Dalam hal ini bukan membandingkan ini yang lebih tinggi ataupun ini yang lebih rendah, tetapi membandingkan manfaat antara karunia berkata-kata dengan bahasa roh dan karunia bernubuat. Paulus mengatakan di dalam pasal 14 ayat yang pertama, kejarlah kasih itu dan berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia rohani. Dan dia pun mengatakan bahwa karunia bernubuat itu lebih penting daripada karunia berbahasa roh di dalam konteks pertemuan jemaat, dalam konteks Bapak Ibu ibadah jemaat seperti ini. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa karunia bernubuat itu lebih penting daripada karunia berbahasa lidah, karunia berbahasa roh? Karena karunia berbahasa roh yang ingin Paulus juga sudah paparkan di dalam bagian firman Tuhan di dalam pasal 14 ini, dikatakan karunia berbahasa roh itu hanya membangun kepada diri sendiri, tetapi karunia bernubuat itu membangun jemaat. Apakah karunia bahasa roh nggak boleh kemudian digunakan di dalam ibadah korporat seperti gini, dalam ibadah kumpulan kita seperti ini? Boleh Bapak Ibu. Paulus pun mempertahankannya. Karunia berbahasa roh bisa dipergunakan di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Tetapi Paulus katakan, ketika ada orang yang berbahasa roh di dalam pertemuan jemaat, harus ada yang menafsirkannya. Alkitab mengatakan tadi, orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia akan mendapat persekutuan dari berkat dari persekutuannya dengan Tuhan. Walaupun dia tidak mengerti sesungguhnya apa yang dia katakan, tetapi Bapak Ibu minimal dia merasakan kuasa Tuhan di dalam jiwanya. Ketika tidak ada orang yang menafsirkan dan dia kemudian mencoba untuk berbahasa roh Bapak Ibu di tengah-tengah jemaat Tuhan, seluruh jemaat itu tidak mendapatkan berkat apa-apa. Sebab apa? Sebab mereka tidak mengerti gitu ya. Oh bos sih, orang ini ngomong apa sih? Kurang tak bahasa Indonesia, kurang bahasa Jawa gitu ya, untuk bisa memahami apa yang dikatakan dalam konteks beribadah. Oleh karena tujuannya adalah untuk membangun jemaat, maka yang paling tepat yang Paulus katakan adalah karunia bernubuat. Bahasa roh dipakai dalam ibadah itu boleh Bapak Ibu, dengan catatan jikalau ada orang yang menafsirkannya. Ketika ada orang yang menafsirkannya, jemaat yang hadir pada saat itu yang mendengarkan tafsiran dari bahasa roh itu Bapak Ibu dapat dibangun olehnya ya. Dan Paulus Bapak Ibu sekali lagi dalam hal ini sedang menolak adanya bahasa roh dalam ibadah. Kalau ada yang menafsirkannya sekali lagi, monggo gitu kan, silahkan. Itu memang harus dinyatakan
supaya jemaat dapat mengerti dan dibangun. Saya pernah mengatakan sebuah kesaksian Bapak Ibu ya. Ini di gereja Protestan gitu kan. Gereja yang mungkin kita anggap waduh ini gereja yang yang nggak familiar dengan bahasa-bahasa roh. Tapi ketika Tuhan bekerja di dalamnya, siapa yang dapat menahan? Ini gereja Protestan ya. Ketika sedang doa Bapak Ibu, ya tahu gereja Protestan ya kalau sedang persekutuan. Mereka sedang berdoa, tiba-tiba seorang ibu ini dia berbahasa roh gitu ya. Tetapi yang anehnya Bapak Ibu, ketika dia dalam keadaan dia berbahasa roh, Tuhan memakai orang lain itu untuk apa? Untuk menafsirkannya, untuk menerjemahkannya. Apakah ini asal-asalan gitu Bapak Ibu ya? Karena mereka di dalam sikap berdoa, dia menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika itu mereka sedang bergumul di dalam pembangunan gedung gereja saat itu ya. Tentang hal perizinan, mereka berdoa dan Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya sesuai dengan yang orang yang menafsirkannya, dan mereka diteguhkan ya. Mereka yang hadir pada saat itu mereka diteguhkan dan mereka percaya bahwa Tuhan sudah memberikan sebuah penyataan tentang hal-hal yang akan terjadi. Dan itu dibuktikan Bapak Ibu ya, itu dinyatakan dan itu terjadi. Mereka begitu dibangun, mereka begitu diberkati. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana ketika tidak ada yang menerjemahkan, tidak ada yang menafsirkannya, Paulus ingin mengatakan bahwa lebih baik karunia itu tidak dipakai. Karunia berbahasa roh itu tidak dipakai kalau tidak ada yang menafsirkannya. Karena itu menjadi sia-sia. Karena itu hanya akan menimbulkan sebuah kekacauan, sebuah keriuhan gitu ya, sebuah dalam arti kata Bapak Ibu, kerumitan untuk kita ini memahami apa yang sedang dia katakan. Dan tentunya tidak membangun jemaat di dalam konteks ibadah. Dan karunia bernubuat lebih tepat digunakan di dalam pertemuan ibadah. Karena apa? Karena karunia bernubuat ini dalam arti luasnya Bapak Ibu memperkatakan ajaran-ajaran dari firman Tuhan dan yang tentunya akan membangun jemaat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat kemudian bahwa Paulus di dalam kondisi seperti itulah dia memberikan peraturan bagaimana karunia-karunia itu kemudian harus digunakan di dalam konteks pertemuan jemaat. Jadi Bapak Ibu gini, kalau kita punya karunia berbahasa roh, Tuhan berikan kita karunia bahasa roh, mari kita pergunakan ya. Ketika tidak ada yang menafsirkannya Bapak Ibu, kita katakan lebih baik diam, karena itu tidak membangun jemaat. Kamu gunakan berbahasa roh ya ketika kita di dalam relasi kita pribadi dengan Tuhan, di dalam kamar ya, mari kita berbahasa roh ketika Tuhan memang memberikan kita karunia berbahasa roh. Kita tidak mengerti apa yang kita katakan, tetapi setidaknya kita merasakan kuasa Tuhan yang boleh meneguhkan kita ya di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Maka di dalam ini Bapak Ibu, ketika Paulus kemudian memberikan peraturan bagaimana karunia-karunia itu harus digunakan di dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33 Bapak Ibu, Paulus ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita punya kontrol ya Bapak Ibu, kita punya kemampuan untuk apa? Untuk menaklukkan penggunaan karunia-karunia rohani ini. Dalam ayat yang ke-30 tadi Bapak Ibu ya, dikatakan ya, mereka yang punya bahasa roh gunakan kalau ada yang menafsirkannya. Kalau enggak ada yang menafsirkannya, lebih baik dikatakan apa tadi? Diam. Lebih baik diam jika tidak ada yang menafsirkannya. Kita dapat mengontrol ini Bapak Ibu, karena kita tidak sedang show off gitu ya. Kita tidak sedang memamerkan, kita tidak sedang mendemonstrasikan karunia itu dengan kehendak kita sendiri. Dalam pasal yang ke-12 minggu lalu kita lihat bahwa karunia rohani itu dikerjakan oleh Roh Kudus sesuai dengan maksudnya Allah. Maka kita dapat mengontrol karunia itu Bapak Ibu. Jika tidak ada yang menafsirkannya dalam pertemuan ibadah, Alkitab mengatakan hendaknya kita harus diam. Ini bukan tempat yang tepat. Kita bisa menggunakannya di dalam relasi pribadi kita dengan Tuhan, ya, baik itu di dalam kamar kita maupun di dalam saat-saat teduh kita pribadi dengan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang punya karunia bernubuat juga, Paulus ingin menegur supaya mereka menjadi hati-hati di dalam menggunakan karunia bernubuat. Karena apa, Bapak Ibu? Karena orang yang mempunyai karunia bernubuat, di dalam menggunakan karunia bernubuat pun Paulus mengatakan, ya, ketika seseorang bernubuat, tentunya dia akan berkata-kata. Dia memperkatakan sesuatu penyataan Allah yang hendak disampaikan kepada jemaat. Namun Bapak Ibu, ketika ada jemaat yang lain, mungkin saya mulai bernubuat, saya mulai berkata-kata. Dan ketika ada jemaat yang lain yang Allah berikan, yang mendapat penyataan Allah, maka yang pertama ini Bapak Ibu nggak boleh ngomong terus gitu ya, nggak boleh ngerocos terus, nggak boleh terlalu berbicara lama, seakan-akan kita tidak bisa mengontrol akan hal itu. Alkitab mengatakan tadi Bapak Ibu, ketika orang pertama itu bernubuat, dia berbicara di dalam penyataan Allah berikan kepadanya bagi jemaat. Dan ketika ada orang lain yang kemudian juga mendapat penyataan itu, maka orang yang pertama itu harus diam, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbicara, menyampaikan apa yang Allah nyatakan kepadanya, yang tentunya berguna untuk jemaat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka seluruh karunia yang Allah berikan bukanlah sesuatu, Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat, bukanlah sesuatu yang tanpa kontrol, ya, bukanlah sesuatu yang liar, yang sesuai dengan keinginan kita mau melakukannya, tidak, tetapi sesuai dengan kehendak dari Allah. Kita tidak punya kehendak atas karunia yang diberikan itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ingin memberikan kepada kita, membayangkan saja jika semua orang mau jor-joran gitu Bapak Ibu, yang menyatakan nubuat yang daripada Allah, kira-kira apa yang terjadi? Saya berkata-kata gitu ya, Bu Mulyani mendapat karunia bernubuat dan dia juga berkata-kata, saya nggak mau kalah gitu kan. Wah, pernyataan yang Allah berikan pada saya lebih hebat gitu daripada Bu Mulyani. Yang lainnya juga bernubuat, yang lainnya berkata-kata. Tentunya Bapak Ibu, seperti bahasa roh tadi, akan menimbulkan kekacauan ya. Satu hal yang keributan, satu hal yang tidak enak didengar. Dan tentunya jemaat yang lain ini gimana? Opo-opoan ini gitu kan. Ini apa-apaan gitu kan. Maka Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana Paulus memberikan sebuah nasihat bahwa kita harus bisa mengontrol akan hal itu, karena kita tidak sedang show off ya, kita tidak sedang pamer-pameran terhadap karunia yang Tuhan berikan. Karena jika hal itu terjadi akan menimbulkan kekacauan, keributan. Dengan demikian Bapak Ibu, sekali lagi, anggota-anggota jemaat tidak mendapat berkat dan nasihat yang hendak Tuhan berikan kepada mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-32 Paulus mengatakan bahwa karunia nabi tunduk kepada siapa Bapak Ibu dikatakan? Kepada nabi-nabi. Maksudnya apa Bapak Ibu dalam bagian ini? Maksudnya adalah orang yang mendapatkan karunia nabi itu, ya, karunia bernubuat itu harus menguasai dirinya sendiri dalam setiap keadaan. Dan jika perlu dia harus berdiam, ya, mengontrol diri, mengendalikan dirinya. Karena semua boleh bernubuat. Ya, Paulus ingin mengingatkan semua orang boleh bernubuat tanpa harus digerakkan oleh roh-roh jahat seperti dahulu yang pernah terjadi di rumah-rumah berhala, ya, di kuil-kuil. Mereka berkata-kata tapi mereka dikuasai oleh roh jahat, dan akhirnya itu tidak menjadi satu hal yang memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari ketika Paulus menuliskan hal ini, dia memberikan satu pesan bahwa roh Allah itu teratur cara kerjanya. Roh Allah itu teratur cara kerjanya. Ini satu poin Bapak Ibu yang kita boleh garis bawahi. Ketika di dalam pertemuan ibadah, di tempat yang lain, kita segera tahu, ya, ketika itu dilakukan Bapak Ibu dengan tidak terkontrol, kita harus sadar bahwa
kerja Roh Allah itu teratur. Tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan bahwa karena ia telah mendapatkan suatu penyataan, berarti dia tidak perlu mempedulikan penyataan orang lain. Tidak. Orang yang demikian harus mengontrol dan menaklukkan dirinya, serta membiarkan orang lain juga bernubuat. Jika tidak demikian, tentu pertemuan ibadah itu seperti apa yang Alkitab katakan akan menjadi kacau. Bagaimana kita tahu itu Roh Kudus bekerja secara teratur, Bapak Ibu? Karena selalu pekerjaan Roh Kudus itu selalu berdasar kepada firman Tuhan, dan melibatkan tentunya Bapak Ibu, ya, tidak membuat kita menjadi bodoh, tetapi juga melibatkan akal budi kita, melibatkan penguasaan diri kita, dan karunia yang Tuhan berikan dan kita gunakan itu. Sekali lagi, tidak kita gunakan sekehendak hati kita, tetapi harus dikontrol, harus terkontrol, Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu kita bisa melihat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa karunia bernubuat yang Tuhan berikan oleh setiap orang, Bapak Ibu, adalah untuk menyatakan, mengajar, seperti apa yang saya katakan tadi di awal, mengajar firman Tuhan. Dan khotbah adalah salah satu di dalamnya ya, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-33, ayat yang terakhir, bagaimana Paulus memaparkan bahwa ibadah gerejawi, ibadah ataupun pertemuan jemaat itu harus tertib, karena dia dikuasai, karena dia dikontrol, karena dia berdasar atas firman Tuhan, dan juga dikontrol oleh Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-40, kalau Bapak Ibu bisa membaca, tidak hanya harus tertib dan teratur sifatnya, ayat yang ke-40 juga harus sopan. Ya Bapak Ibu ya, sopan. Nah, untuk itu kita bisa melihat bagaimana setiap ibadah kita. Tadi Ibu Paidi memulai ibadah dengan begitu luar biasa ya. Itu mengekspresikan, Bapak Ibu, ibadah kita mulai dari pujian dan sikap kita. Ekspresi kita ketika kita memuji Tuhan itu mencerminkan sesungguhnya siapa Allah yang kita sedang puji, siapa Allah yang sedang kita sembah. Maka kita bisa melihat bagaimana ibadah kita itu mencerminkan seperti apa Allah kita, ya. Allah yang kita kenal dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu melihat, membaca, untuk itulah mengapa kita harus belajar mengenal siapa Allah yang kita sembah. Mengenal siapa Allah yang kita percayai. Belajar mengenal siapa Allah yang kepadanya kita menaruh iman kita. Tanpa pengenalan akan Allah, Bapak Ibu, yang akan terjadi, kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan pikiran kita dan kehendak hati kita. Kita tahu siapa Allah yang kita kenal dalam Alkitab. Dia adalah Allah yang teratur di dalam kerjanya. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam penciptaan, ya, satu persatu Allah itu ciptakan. Dari hari pertama dia ciptakan apa, Bapak Ibu? Ciptakan terang, ya. Kemudian dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan segala sesuatunya, dan terakhir dia menciptakan manusia. Dia nggak menciptakan manusia dulu, Bapak Ibu, sebelum segala sesuatunya itu sudah siap ya untuk manusia itu tempatkan. Dia Allah yang teratur di dalam kerjanya. Maka kesadaran inilah, Bapak Ibu, yang akan membawa kita di dalam ibadah kita. Kita tahu bahwa dia adalah Allah seperti demikian, dan kita mencerminkan di dalam ibadah kita seperti apa Allah kita itu. Termasuk di dalamnya, Bapak Ibu, liturgi gereja yang kita lakukan, sedang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu masuk ke dalam ruang ibadah, nggak langsung saya berkuar-kuar gitu ya, nggak langsung firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu masuk ke dalam ruang ibadah juga tidak langsung kita melakukan perjamuan kudus. Ada votum yang menyatakan ibadah kita boleh terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kemudian Ibu Paidi tadi maju ke depan memimpin kita dalam puji-pujian, mengagungkan Dia, mempersiapkan hati kita, dikatakan tadi oleh pemimpin pujian, mempersiapkan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jelas liturgi kita ini adalah liturgi yang teratur. Ya, setelah pujian
firman Tuhan, dan juga kita boleh melakukan perjamuan kudus yang mengingatkan kita akan sengsara Kristus sebagai respon kita terhadap cinta Tuhan, dan ditutup nanti di dalam doa berkat. Ini menjadi sebuah keteraturan Bapak Ibu ya. Kita nggak seenaknya mungkin kok Mas Kris sebagai koordinator wilayah Tengger ini, kita mulai dari pengumuman dulu gitu kan. Kita mulai dari apa dulu? Apa nih firman Tuhan dulu? Enggak. Semuanya harus teratur sehingga ibadah itu boleh berjalan dengan tertib, dengan sopan, seperti apa yang Allah mau, sebab Dia adalah Allah yang juga Allah yang teratur, Allah yang harmonis di dalam setiap perbuatannya. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita boleh menyadari akan hal ini ya. Saya yakin di gereja kita ya, kita masih ada di dalam koridor yang benar Bapak Ibu ya. Kita tidak menggunakan setiap karunia seperti apa yang kita mau, dan marilah kita menggunakan semuanya itu di dalam sikap ibadah kita. Kita mencerminkan siapa Allah yang sedang kita sembah. Kenalilah Dia dan cintailah Dia di dalam kehidupan setiap kita, tidak hanya di dalam lingkup ibadah kita di tempat ini, tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Kita boleh memuliakan akan Dia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah menolong dan memimpin kami dalam setiap kehendak demi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Melalui firman-Mu kami boleh mengerti bagaimana seharusnya kami beribadah. Engkau menginginkan ibadah yang tertib dan teratur, ibadah yang sopan, sebab Engkau adalah Allah damai sejahtera, dan Allah berdiam di dalam damai itu Tuhan. Engkau tidak berdiam di dalam segala kekacauan yang terjadi, tetapi Engkau bekerja melalui Roh Kudus-Mu dapat memimpin kami di dalam ibadah-ibadah ini Tuhan. Karena setiap ibadah yang boleh kami kerjakan mencerminkan siapa Allah yang kami sembah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, biarlah hidup kami boleh semakin memuliakan Tuhan melalui karunia, melalui talenta, melalui setiap hal yang Tuhan percayakan. Kami rindu dipakai oleh Tuhan sesuai dengan maksud-maksud-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama Tuhan ya, kita sudah memperingati perjamuan kudus, dan kalau kita boleh mengingat kembali berkat Tuhan yang malam hari diberikan, biarlah Allah Roh Kudus yang boleh memberikan karunia-karunia kepada Bapak Ibu dan saya boleh melengkapi untuk saling bersama-sama melayani Tuhan. Haleluya. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Rian Waruhu atas berkat firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.